Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kicau mania, untuk kenari mania, ketemu lagi dengan saya ya di Kenari Master Channel. Nah, jadi di Kenari Master Channel kali ini akan membagikan mengenai vlognya nih. Jadi saya akan vlog untuk rawatan kenari selepas mabung, atau bisa juga kenari paut, jadi hampir sama rawatannya teman-teman. Nah, jadi ini di belakang ini ada kenari yang selepas mabung dan juga ada kenari paut teman-teman. Untuk rawatannya saya jadikan satu karena memang satu tipe mereka ya. Kalau misalkan habis mabung biasanya kondisi atau metabolismenya juga hampir sama dengan kembali lagi ke era pautnya. Tetapi perbedaannya kalau setelah mabung biasanya dia akan lebih cepat untuk berbunyi karena gimana ya? Karena dia hanya mengingat lagi memori-memorinya, jadi metabolismenya kalau memang sudah bagus, kondisi badannya sudah bagus, pasti akan cepat gacor. Kalau untuk kenari paut pastinya akan membutuhkan waktu teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan nanti sudah gacor, kita bisa untuk perawatannya. Nah, jadi ini nanti kita akan bagikan tipsnya. Oke, sebelum bagian tips, kita review satu persatu kenarinya ya teman-teman, agar teman-teman bisa mengenal juga koleksi saya. Nah, jadi ini ikuti terus video saya, jangan skip ya teman-teman. Oke, kita ambil kameranya, kita review satu persatu dari yang paling depan. Nah, jadi ini adalah seri F1YS ya teman-teman, kelihatan ya, ini F1YS selepas mabung. Nah, itu. Nah, untuk seri F1YS ini kalau menurut saya posturnya besar, lalu panjang ya, kakinya juga lumayan jingkring ini teman-teman, kepalanya barong ngalis. Nah, ini lengkap ini. Ini kalau misalkan tipe-tipe seperti ini dia dijadikan pejantan bagus teman-teman. Nah, ini sebelum rontok sudah gacor ya, udah gacor. Waktu sampai di sini, sampai di Kalimantan Tengah, di tempat saya kenari ini mabung teman-teman. Nah, jadi kenari ini dari Jogja, saya ambil dari Jogja. Nah, sekarang ini sudah mulai angkatan-angkatan teman-teman. Nah, jadi untuk kenari ini sekiranya kemarin itu 2 bulan posisi mabung, 2 bulan brol semua alhamdulillah, jadi agak cepat. Nah, kalau misalkan brol semua, kalau agak cepat itu memudahkan kita ya, jadinya kondisinya juga nanti pada saat akan selepas mabung akan cepat gacor teman-teman. Dan juga yang teman-teman ketahui, kalau misalkan brol semua, ambrol pada saat mabung, nah itu nanti mengurangi ya terjadinya penyulaman bulu lagi. Nah, kalau biasanya kalau kasusnya itu yang banyak adalah kenari mabung tetapi tidak ambrol semua, jadi ada sisa-sisa bulu tua. Nah, nanti itu pasti akan menyulam bulu. Nah, itu akan memperlambat kenari kita untuk gacor kembali teman-teman. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Nah, itu untuk kenari yang pertama yang setelah rontok ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri untuk posturnya. Kalau posturnya sangat bagus teman-teman, masuk sekali kalau untuk jadikan pejantan. Kalau untuk usianya ini masih terbilang masih agak muda, ini masih 1,5 tahun ya, baru jalan ke 2 tahun teman-teman. Bulunya juga bersih, gres sekali ini bulunya.
karena kemarin rontoknya langsung ambrol-brol. Kuning sunkist teman-teman. Nah, ini. Oke, kita lanjut review ke sebelah next. Siap. Nah, ini ada koleksi saya yang satunya teman-teman. Nah, ini terbilang agak langka untuk silangan ini. Nah, ini silangan dari Kenari Salentino disilangan dengan F1F teman-teman. Nah, jadi ini adalah silangan dari Salentino. Nah, Salentino itu nanti teman-teman bisa cek sendiri di Google. Kalau misalkan mau cari referensi untuk Kenari Salentino seperti apa, nanti bisa dicari. Nah, bentuk modelnya itu mirip seperti Giboso teman-teman. Salentino itu mirip-mirip seperti Giboso. Nah, lihat. Nah, ini langsung disilangan dengan betinanya F1YS. Nah, ini hasilnya. Sama ini juga dari Jogja, dari peternak Jogja ringnya. Posturnya, untuk postur dia panjang teman-teman. Ini posturnya sangat panjang, hampir kayak F1 Rasmi. Kepalanya juga ini malah mirip kepala Rasmi. Nah, tapi ini untuk kenari ini ada spesialnya di dadanya teman-teman. Nah, di dadanya itu bulunya kayak ada ke depan gitu, agak ke depan, jadi agak terlihat dia lebih kekar atau bahu. Nah, kita lihat. Nah, ini juga sehabis rontok teman-teman. Ini habis rontok. Ini baru, kalau kemarin ini agak lama ya rontoknya karena kurang brol kondisinya, jadi ini agak lama. Nah, ini juga kondisinya sudah mulai angkatan-angkatan. Ya, mudah-mudahan nanti cepat kondisi burungnya agar nanti cepat dijadikan ini lagi ya, apa namanya, pejantan kembali. Nanti kalau misalkan saya cari di galeri, kalau misalkan nanti masih ada sampel anakan, nanti akan saya cantumkan sampel anakannya, karena ini sudah menjadi pejantan teman-teman, sudah saya jadikan pejantan. Sampel anakannya bagus-bagus, baru ngawin berapa betina, 4 betina kayaknya, langsung ambrol, langsung rontok. Nah, ini mau mulai pengkondisian kembali. Nah, enak ini teman-teman, sengkoknya juga enak, ada ciri khasnya. Kalau yang ini suaranya mengkristal teman-teman. Nanti kalau misalkan ini sudah kondisi burungnya sudah gacor kembali, tentunya akan saya video akan saya update kan dan akan saya upload ya. Jadi ikuti terus channel saya, jangan lupa kalau yang subscribe ditekan loncengnya. Oke, next kita ke sebelah lagi. Kalau ini ada seri crossbreed teman-teman. Ini dari seri ini ya. Matanya ternyata agak sakit teman-teman, ini matanya agak sakit yang sebelah kanan, nanti kita obati ya. Nah, ini dari BB dikalikan SF teman-teman. Nah, pejantannya BB dan SF. Kalau posturnya bagus, dia agak bungkuk ya, menunjukkan BB dan juga lengkung dengan SF, ciri SF nya. Nah, jadi karena ini ketahuan tadi matanya agak sakit ya, jadi kita pisahkan dulu, jangan terkena sinar mata secara langsung. Nanti saya obati dulu ya teman-teman. Jadi ditaruh tempat yang teduh, jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung, karena nanti akan menambah parah ya matanya. Yang sebelah kanan teman-teman. Nah, ini aduh, baru tahu saya ini kalau misalkan matanya ternyata sakit. Oke, next, selanjutnya kita review yang selanjutnya teman-teman.
Ini ada YS Lebanon, kemarin juga habis rontok. Nah itu masih ada rontokannya, masih ada bulu-bulunya sedikit. Kemarin rontok YS Lebanonnya, ring 21 nih teman-teman. Mudah-mudahan nanti cepet gacor. Nah ini kalau postur-postur kayak gini dia postur gantangan ya, kakinya lurus nih, agak pendek. Bodinya posturnya ini panjang proporsional teman-teman, dari kepala bareng sampai sipit matanya. Ini idaman. Mudah-mudahan nanti cepat kondisi, nanti bisa dijadikan di lapangan juga, dan juga bisa kita jadikan pejantan kandang, karena saya juga ternak ya teman-teman. Oke, next selanjutnya ini ada seri kecil, ini F1 SF teman-teman. Ini habis rontok juga. Itu kemarin itu rontok itu berjamaah, banyak banget yang rontok, jadi sampai pusing kemarin itu teman-teman. Nah ini F1 SF, suaranya ini keras sekali teman-teman kalau misalkan sebelum rontok itu. Nah kenari ini warnanya putih ya, lalu kalau bunyi dia cenderung melengkung atau ngapa teman-teman. Oke, langsung aja ke selanjutnya. Nah ini AF. Nah AF ini lumayan besar nih teman-teman. Kalau di zaman sekarang ini sebutannya AF super, karena lumayan besarnya juga habis rontok. Jadi kenari habis rontok tuh banyak sekali kemarin, bareng-bareng rontoknya teman-teman. Ini posturnya lumayan. Ini kalau untuk di lapangan kayaknya bisa nanti kita olah. Nah, tapi kalau ini kayaknya cenderung agak nakal ya burungnya, karena dilihat dari ciri-cirinya juga kayaknya agak nakal. Nah, ya siapa tahu nanti habis rontok ini dia lebih enak birahinya. Ya kita taruh di panasan aja. Oke, lalu ini selanjutnya ini ada F1YS teman-teman. Nah F1YS ini posturnya sangat mewah. Ini bahkan nih sama yang YS tadi, hanya sedikit ininya perbandingannya teman-teman. Ini mukanya barong, lalu posturnya bagus, panjang, besar, tinggi teman-teman. Nah ini dari Jogja juga, ini dari Jogja, ini dari ringnya Pak Wanto kalau nggak salah, salah satu senior juga di Jogja, senior ternak kenari teman-teman. Nah itu lumayan. Ini nanti kalau ini 1 titik teman-teman, mainnya 1 titik, sebelum rontok juga goyang 1 titik mainnya. Nah ini juga sudah mulai angkatan gacor. Nanti kalau misalkan waktu disekat nanti dicandelkan, kita tahu nanti. Kalau waktu bunyi ya nanti kita coba videokan di akhir-akhir video ini. Warnanya juga menarik panda teman-teman, kalau misalkan dibuat di gantangan warna-warna racun seperti ini ya. Oke, selanjutnya ini yang saya pisahkan. Ini ada satu yang saya pisahkan agak berjauhan ya teman-teman. Nah ini serinya YS SF teman-teman. Jadi YS impor disilangkan dengan SF impor. Nah untuk kenari ini dia sudah mulai gacor. Ini masih paut sebenarnya, masih usia 4 sampai 5 bulan, baru jalan ke 5 bulan teman-teman, tapi sudah gacor. Nah nanti jadi saya pisahkan dengan teman-teman lainnya. Kalau misalkan digabung nanti bisa merusak mentalnya yang lain. Nah jadi kita pisahkan sendiri, jadi dia hanya untuk memancing teman-teman.
nanti saya jelaskan secara gamblang, secara terang-terangan bagaimana sih perawatannya agar cepat gacor untuk kenari yang selepas mabung, teman-teman. Untuk kenari yang selepas mabung dan juga kenari yang paut agar cepat gacor. Oke, ikuti saya, ikuti terus vlog saya, jangan di skip videonya. Oke, kita mulai ke perawatan, teman-teman. Nah, jadi yang pertama, kalau misalkan nih kita keluarkan dari dalam rumah atau dari kandang, kita keluarkan burung kita dulu, teman-teman. Kita keluarkan, jangan langsung kita buka di tempat yang panas. Nah, jadi intinya kita buka dulu di dalam rumah. Nah, kita buka dulu dalam rumah agar matanya nanti tidak kaget ketika melihat panas ketika dijemur ya. Nah, itu. Lalu yang kedua, setelah kita buka kerodong, kita bisa langsung menjemurnya, teman-teman. Kita langsung menjemurnya, nah, dengan cara seperti tadi. Jadi saya hadap-hadapkan, teman-teman. Saya hadap-hadapkan untuk kenarinya per kandang ya. Nah, itu agar melatih si burung itu memiliki kecenderungan sifat yang lebih tenang. Nah, jadi kalau misalkan dia sudah terbiasa melihat kenari, dia akan lebih tenang, teman-teman. Jadi nggak gelabrakan gitu loh kalau misalkan dia kenari. Jadi kalau misalkan nanti di gantangan, dia akan lebih tenang dan cuek. Jadinya akan berkicau dengan sendirinya tanpa melihat lawan kanan kirinya. Nah, itu fungsinya dari kita dijar-jajarkan seperti ini. Biasanya dibuat 2 saf, teman-teman. Juga bisa 1 saf juga bisa. Oke, setelah itu kita bisa memandikannya, teman-teman. Nah, jadi pada saat penjemuran itu bebarengan kita bisa memandikannya. Kita bisa menggunakan semprotan ataupun cepuk besar. Nah, jadi cepuknya seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini cepuknya. Ini biasa untuk cepuk mandi kenari. Seperti ini. Nah, kita cuci dulu cepuknya karena ini agak kotor ya, teman-teman. Jadi kita cuci. Kita kasih air. Oke. Oke, setelah itu kita coba aplikasikan di YS kita, di YS saya. Nah, posisikan jangan sampai ditaruh di bawah ya, atau di atas alasnya pas. Jadi posisinya itu berada di sejajar di tangkringannya, teman-teman. Baik di tangkringan atas atau tangkringan yang bawah ini. Jadi dia tidak terbiasa untuk turun nanti kenarinya. Kalau misalkan dibiasakan di bawah, nanti kenarinya gampang turun ke lantai, teman-teman. Ini jadi kebiasaan. Dijol yang satunya ini untuk yang kenari yang sana ya, yang tadi yang SF yang apa tadi ya, SSF nanti kita tuliskan.
Oke, nah jadi itu ya teman-teman. Kalau saya menggunakan ini cepuk mandi supaya kenarinya lebih nyaman. Kalau misalkan dia mau mandi, pasti mau mandi sendiri teman-teman. Nah kalau misalkan menggunakan semprotan, takutnya nanti kenarinya kurang nyaman. Nah sehingga malah mengganggu si kenari. Biasanya kalau misalkan kita nggak berhati-hati, nah itu malah bisa masuk ke hidungnya teman-teman, ke lubang hidungnya itu. Nah jadi harus ekstra hati-hati. Nah karena ini sudah terlalu panas, ini kenarinya saya ini ya teduhkan, tempat teduh agar tidak terlalu kepanasan. Kalau misalkan terlalu kepanasan kurang bagus teman-teman untuk kenari, nanti malah rusak. Biasanya suaranya bisa hilang juga, lalu matanya nanti bisa timbul katarak juga. Nah itu kelalaian sebagai kita untuk merawat kenari. Nah ini juga saya ini ya taruh tempat yang teduh. Oke, jadi itu yang pertama tadi kita keluarkan itu ya burung kita dari kodong. Lalu yang kedua tahap penjemuran. Tadi penjemurannya kita gunakan berjejer atau berdampingan kenarinya. Nah, tadi juga sudah saya jelaskan tujuannya. Lalu selanjutnya tadi ada dimandikan. Nah dimandikan kita bisa menggunakan cepuk mandi dan juga bisa disemprot. Tapi kalau saya pribadi menganjurkan untuk menggunakan cepuk mandi agar dia mandi sendiri teman-teman. Nah setelah itu setelah dimandikan, alangkah baiknya kita mengganti korannya teman-teman. Mengganti alas bisa berupa koran, yang penting kertas, dia menyerap kotoran ya, menyerap air atau kotorannya itu agar kering teman-teman. Jadi burung kita nanti terhindar dari penyakit, misalkan penyakit nafas dan lain-lain. Kalau misalkan becek, untuk alasnya biasanya nafas pasti akan kena teman-teman. Nah itu ini udah mulai bunyi yang F1 SF nya ini. Masih roll dot, ngerol pedot-pedot teman-teman. Oke, bisa lihat, kelihatan nggak? Oke. Udah mau angkatan bunyi teman-teman. Oke, nanti aja ya, nanti kita sekat-sekat aja biar ketahuan yang bunyi yang mana. Nah jadi itu setelah kita mengganti ini apa namanya, mengganti alas, nah setelah itu kita baru mengganti pakan dan minumnya dengan yang baru teman-teman. Nah untuk pakan kita bisa menggunakan pakan yang kencang, karena yang dibutuhkan kenari mabung itu biasanya itu mengembalikan birahinya. Nah untuk mengembalikan birahinya salah satunya kita bisa menggunakan pakan yang kencang. Kalau teman-teman biasanya menggunakan gold coin, bisa di-upgrade misalkan menggunakan ebot atau ebot dicampur dengan SO Belgia juga bisa, tapi jangan langsung ditinggikan. Jadi secara bertahap ya teman-teman. Kalau misalkan langsung ditinggikan nanti akan kaget kenarinya.
Nah itu untuk segi makanan kita menggunakan pakan yang kencang. Lalu untuk EF juga sama. Untuk nutrisi kita penuhi dulu teman-teman. Jadi untuk EF kita bisa menggunakan sawi itu ya, sawi yang hijau ya, sawi sendok atau pakcoy. Nah kita juga bisa menggunakan apel merah lebih bagus, tapi kalau misalnya nggak ada apel merah ya apel yang biasa nggak apa-apa. Lalu kita bisa menggunakan jagung teman-teman. Nah kalau penggunaan telur itu biasanya bagus, untuk paut juga bagus, untuk pejantan juga bagus teman-teman. Tapi kita harus melihat kondisi si burung. Kalau misalkan dia ngelemak, jangan kita kasih telur teman-teman, nanti malah semakin melemak, semakin dia lama untuk bunyi, jadi males untuk berbunyi biasanya. Nah itu. Nah jadi itu untuk EF nya ya teman-teman. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana perawatannya dari awal, dari mulai buka kerodong dan lain-lain. Nah jadi untuk makanan tambahan saya biasanya menggunakan ini teman-teman, CD. Nah kalau nggak ada CD premium saya menggunakan Fruity Pet. Nah Fruity Pet juga bisa. Nah kalau untuk EF tadi ya saya menggunakan EF sayur-sayuran. Kalau untuk egg food saya menggunakan extra fooding dari Fruity Pet dan juga untuk CD premium. Tapi kalau misalkan teman-teman susah untuk mencarinya, teman-teman juga bisa menggunakan CD buatan lokal, juga ada biasanya dijual. Nah itu juga bagus untuk kenari. Nah tapi kalau saya biasanya menggunakan Fruity Pet dan juga CD premium. Nah itu gunanya untuk memenuhi itu ya, memenuhi nutrisi dalam tubuh kenari. Karena memang kalau pada saat paut itu dimana kenari kita masih berkembang, jadi perkembangan kenari kita itu pada saat paut. Kalau misalkan untuk kenari yang habis rontok, nah karena kemarin energi yang keluar itu banyak, jadi pada saat rontok itu energi keluarnya banyak ya teman-teman. Nah karena itu mengapa kenari ada yang macet pada saat rontok. Nah karena membutuhkan energi yang banyak untuk merontokkan bulu dan juga untuk menumbuhkan bulu. Nah di masa itulah berarti nutrisinya harus terpenuhi. Itu dia. Nah lalu setelah tadi pemberian EF ataupun makanan tambahan dari egg food dan juga Fruity Pet, teman-teman nanti bisa aplikasikan dengan cara kenari yang kita kelompokkan tadi ya, yang dari paut sampai kenari yang setelah mabung. Nah itu bisa dikelompokkan dan disekat. Nah terus ikuti video saya. Nah jadi ini saya akan mengganti beberapa koran dulu. Nah jadi nanti di sini ada caranya mengganti koran dan juga atau kertas juga bisa teman-teman menggantinya. Kalau misalkan nggak ada koran kita bisa menggunakan kertas. Oke jangan di skip ya teman-teman, saya akan mengambil extra foodingnya. Untuk hari ini extra foodingnya saya menggunakan ini jagung teman-teman. Jadi kita menggunakan jagung. Oke. Jangan di skip ya teman-teman, saya ngambil ini dulu extra foodingnya dan juga mengambil ini alas. Jadi kita ganti sekalian alasnya.
tahu dia cek video nanti. Lagi sawit siapa? Iya. Anu kepakan lagi apa? Carakan itu. Nah, jadi ini ya, setelah mengganti ini tadi koran yang lama diganti dengan alas yang baru. Setelah itu kita nih, untuk makanan dan minuman dan juga makanan kita ganti yang baru dan kita kasih EF nya teman-teman.
Nah ini EF-nya jagung ya, kita buka. Nah jadi untuk jagung nanti ini kita belah menjadi dua bagian. Nah ini hasilnya seperti ini teman-teman, jadi dua bagian ya, jadi setengah-setengah untuk kenari. Nah ini kita sasat teman-teman, kulitnya kita sasat. Nah ini agar memudahkan kenari untuk langsung makan teman-teman. Kalau misalkan tidak kita sasat, biasanya paruh kenari tidak mampu untuk menembus ya, karena tidak begitu runcing paruhnya, jadi tidak bisa menembus kulitnya, nanti malah tidak dimakan, terbuang sia-sia. Nah ini kita sasat teman-teman. Oke. Ini bisa menggunakan ini ya, biting atau deruji. Oke. Lalu kita aplikasikan ke kandang. Airnya kita ganti yang baru ya. Kalau untuk pakannya ini masih bagus sih, sudah diganti kemarin malam, sudah saya ganti pakannya. Ini kita ganti yang baru teman-teman. Ini ya. Tuh, ini EF-nya sudah baru semua. Setelah ini kita kerodong setengah saja, jadi kita sekat dengan kerodong. Nah, seperti ini teman-teman. Dan burungnya kita gantungkan di situ ya. Nanti kita gantungkan di sana, sebelah sana teman-teman. Oke, ini kita gantungkan dulu yang satunya. Nah jadi itu coba lihat, kelihatan nggak teman-teman? Nah itu jadi digantungkan di sana atau diangin-anginkan ya. Tuh. Oke, selanjutnya kita urus yang selanjutnya.
jalan juga. Ini ayam sih mireng kayak gini. Bisa kok golek minum nang kono. Lagi minum es goreng. Lagi kok aja. Ini banyu jelas. Banyu sih kan. Dari ya. Untuk kafe mentok kafe. Apa? Yang jatuh sempo. Ya jatuh untuk. Abang gonku kan kok aku ndek mangan kaya nek sing rojo juga.
Kegepres dipasang lo. Itu buang apa sih? Itu apa sih? Nah ini untuk kenari yang Salentina tadi ya teman-teman, kita ganti juga untuk alasnya. Nah jadi untuk mengganti alas saya biasanya 2 hari sekali ya teman-teman. Nah itu agar terhindar dari penyakit sesak napas ataupun gangguan pernapasan, ataupun bisa juga dari gangguan kaki. Jadi kalau kita rajin membersihkan alasnya, pasti kenari kita akan sehat teman-teman. Karena kalau misalkan banyak bakterinya itu bisa menyerang kenari kita. Nah jadi rentan terkena penyakit kenarinya. Disasar dulu ya teman-teman.
Nah, jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan ini ya, kandang bulat, kandang besi, teman-teman bisa nih, jadi aplikasikannya di bawah sini, di atas temboknya. Gitu. Jadi nanti enggak ini ya, kalau misalkan kenari kita mandi di cepu, dia nanti enggak ngecembung airnya dan akan diserap oleh kertas itu tadi. Pakannya masih banyak yang masih bagus. Ini sebenarnya kemarin sore yang sudah saya ganti pakannya, teman-teman. Yang ini yang YSSF tadi ya, teman-teman. Ini yang sudah mulai gacor.
Nah, jadi untuk posisinya
Ini tips berikutnya. Tadi setelah kita ganti pakan, ganti minum, kita kasih EF. Tips berikutnya adalah nih. Jadi kita kelompokkan kenari kita yang PAUD tadi ya, dan kenari yang setelah mabung kita kelompokkan menjadi satu. Lalu kita angin-anginkan. Nah, kita angin-angin seperti ini, kita kasih sekat. Lalu untuk kenari tadi yang sudah gacor, jadi posisinya begini. Nah, jadi ada jarak ya, ada jarak dengan kenari PAUD dan kenari setelah mabung tadi. Nah, biarkan dia mendengar suaranya, tapi tidak secara langsung untuk melihat satu sama lain. Nah, jadi itu tips berikutnya teman-teman. Nah, untuk pengelompokan tadi karena supaya mental si kenari ini terbentuk kembali teman-teman. Kalau misalkan didekatkan dengan gacoran atau yang sudah gacor, maka mentalnya nanti akan drop lagi. Kalau misalkan mentalnya akan drop, nanti lumayan lama untuk pengkondisiannya. Jadi untuk kenari itu supaya gacor, dan ada beberapa tips dari saya, semoga itu bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, itu udah mau bunyi-bunyi ya, udah angkutan juga ya teman-teman. Oke, sekian tips dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa selalu dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Baik, sampai ketemu di momen berikutnya, di video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.